Oke, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo, dan hari ini kita luar biasa. Hari ini teman-teman, saya ada informasi yang baru balik dari Indonesia Raya, Mbaknya. Bandara mana, Mbak, kalau boleh tahu? Surabaya, Mas. Nah, ini dari Surabaya, guys. Kalian yang dari Surabaya, gimana nih cerita rame-rame anak-anak ini pada bingung kabeh ini? Gimana? Iya, makanya kan bingungnya kenapa waktu saya belum berangkat juga pamit sama Mas Andro. Terus waktu saya landing nyampe Surabaya belum ada 1 jam, saya udah ngabari Mas Andro, Mas saya udah di rumah. Itu nggak ada apa-apa, Mas. Pokoknya hanya download yang itu loh, Mas, yang sebelum berangkat kita download ngisi apa itu. Di situ keluar dari imigrasi. Setelah ambil bagasi sekarang udah nggak kayak dulu dirubung orang gitu, nggak, Mas, aman sekali. Surabaya lancar. Yang penting download itu setelah kita ambil bagasi kita langsung keluar. Terus itu kalau kita mau daftar email ya monggo, nggak daftar ya monggo. Nyatanya saya sampai di rumah ya telepon saya iPhone 14 Pro juga nelpon Mas Andro ya lancar-lancar saja. Oh, mantap ya. Makanya saya waktu itu kan bingung, Mas, mau pulang ke rumah kok diribeti apa lagi yang. Terus yang pertama itu, yang kedua setelah 1 minggu urusan selesai saya balik lagi ke sini ya. Waktu itu nggak langsung ngabari Mas Andro. Makanya saya bingung, Mas. Waktu apalagi gitu, saya tuh nggak ada apa-apa, Mas. Waktu check in juga lancar, barang-barang bahkan mbak-mbak tuh lebih 3 kilo 2 kilo itu ya Cathay Pacific kebetulan orangnya ya baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Juga nggak ada apa itu, Mas, tadi namanya BPJS. BPJS tuh juga nggak ada, Mas. Saya juga nggak ditanya apa-apa. Saya malah komplit loh, Mas, waktu mau pulang itu apa-apa tak fotokopi kayak sampean gitu. Kalau takut ada sesuatu, karena tiap hari kan di imigrasi beda katanya gitu. Mas Andro kan pesannya paling enak paspor di fotokopi, KTP fotokopi, jadi ada keribetan udah nyepak semua gitu. Nyatanya semua mbak-mbak tuh lancar saja. Nah terus ada satu mbak itu aneh, bos. Waktu pulang katanya visanya nggak ditanya sama imigrasi. Aku dulu juga ingat, Mas Andro, kalau kamu pulang imigrasi Hongkong nggak akan nanya kamu banyak, yang penting kamu punya paspor mau pulang, imigrasi nggak akan nanya. Lah, Mas, setelah dia itu di Indonesia 1 bulan, dia balik ke sini visanya hilang. Terus kata dia di bandara itu gini, lah visanya mana? Semua pada punya visa. Saya nggak punya. Waktu pulang saya tuh nggak ditanyain apa-apa. Ya iyalah, kalau dari Hongkong kan dipikirnya kamu pulang ataupun nunggu proses di rumah kan nggak nanya itu. Terus setelah itu mbaknya kan gupoh waktu itu kok gimana gitu. Terus nggak usah, kamu sekarang telepon ke agen kamu, agennya ditelepon, kebetulan mungkin nggak angkat atau gimana. Lah terus kebetulan bosnya juga nggak punya visa kok, fotoannya itu loh, Mas Sandro. Jadi memang sarannya Pak Sandro tuh penting banget. Visa harus dipoto. Perintilan tuh harus dipoto, kalau di imigrasi ribet, gampang gitu. Nah terus setelah di imigrasi tuh Masnya nggak usah ribet, Mbak. Ada alternatif, nanti pokoknya ada alternatif solusi untuk Mbak bisa berangkat, ada solusi. Dari imigrasi mau dituliskan apa gitu loh, Mas. Nanti pokoknya Mbak berani bertanggung jawab bahwa Mbak itu udah memang benar-benar punya visa gitu. Karena ada kontraknya kok, jadi mereka mempercayai bahwa Mbak itu memang punya visa gitu. Lah akhirnya bobohnya yang udah tua itu kok, udah tua itu, kasih dia fotokopi visa dari WhatsApp dia. Jadi semua kaget kan. Loh, kok nyimpen itu si mbaknya gitu. Jadi kalau misalnya visanya ketinggalan atau apa itu pusing, tapi ternyata masih bisa diloloskan dengan cara, nggak tahu lah imigrasi bagaimana itu.
Kalau masalah tadi yang BPJS itu nggak ada kok, nggak ada sama sekali. Nggak ditanyakan ya untuk wilayah Surabaya ya. Untuk Nggak ada, semua lancar. untuk kembalinya sampean berapa hari ini? Tanggal berapa? Kita harus sebutin supaya teman-teman Kan tanggal 1 sampai 9 tok kok. Sampean nggak balik dari Indonesia ke Hong Kongnya tanggal berapa? 9. Oke, sampean tanggal 9 Agustus Rabu ya. 9. Rabu Iya, 9 Agustus mbaknya kembali ke Hong Kong, tidak ada masalah di Bandara Indonesia tentang BPJS dan terutama macam-macam. Surabaya. Oh, terutama dari Surabaya ya. Mudah-mudahan. Iya, terus tadi Kokoe bilang kalau bikin BPJS tuh mungkin di balai desa apa? Enggak kok, ada khusus office untuk buka itu BPJS. Di Cuman mana? aku nggak bikin. Di tempat-tempat ada. Enggak, Bukan di apa? tempat-tempatnya Maksudnya, itu mana? Di tempat-tempat itu. tempatnya di setiap desa ada kok beberapa. Setiap desa. Pos. Iya, nggak harus di kantor desa. Oh, Maksudnya ada di apa kayak RT, pokoknya ada office tersendiri. RT, bukan di RW RT juga. gitu. Sebenarnya BPJS itu termasuk apa sih kok? Company apa sih? Ya, Asuransi ya? BPJS itu asuransi tapi pemerintah. Ketenaga kerjaan ada, untuk kesehatan ada, memang gitu sih. Iya, makanya Saya nanti waktu itu makanya iya, nanti saya besok waktu itu nggak. besok aku pulang mau tak Iya, bikin sampai. konten. Kalau anak-anak Mm-mm. pulang kan belum tentu bikin konten, tapi kalau saya pulang nanti besok bikin konten supaya teman-teman semuanya sudah ngerti, sudah paham bagaimana dan seperti apa, kan kayak gitu loh, Mbak. Jadi Iya, orang-orang itu bingung kan iya. karena belum menghadapi wis mau mete gak karu-karuan. Iya. Tidak mencari tahu yang pas, terus nggak usah panik ya. Ya nggak ada masalah Nggak sih. usah. Makanya kenapa konten saya ini ya membuat mereka supaya tidak panik, membuat konten saya Iya, ini jadi iya. supaya tenang. Nanti Tapi memang saran-saran Mas Andro itu saya gunakan. Maksudnya perintilan yang penting-penting yang seakan-akan di imigrasi butuh itu memang lebih baik dipoto kok. Jadi kalau ada apa tinggal ini Pak, ini Bu, udah beres. di scan. Tinggal ngelihat. Jadi iya, di scan boleh. terus dimasukin Di- di HP. Jadi Iya, kalau ada iya, apa-apa tinggal itu. ditunjukin di HP. lebih enak iya. Ah. Terus di bandara kayak yang dibilang katanya dicegat, diruwet itu no nggak ada sama sekali. Lancar-lancar aja, nggak ada orang yang mau seakan-akan nggak ada yang akan nanya-nanya ditolongin apa enggak, itu enggak. Sekarang udah bersih. Surabaya loh ini, Oh ya, bukan Surabaya. Jakarta. Kalau Jakarta nggak tahu. Betul. Ini Ini yang bicara dibilang. Surabaya, Bandara Juanda Surabaya. Surabaya, iya lancar sekali. Makanya nanti Makanya teman-teman nggak suruh usah pulang lewat takut. suruh lewat Surabaya aja. Nggak usah takut, terutama yang punya iPhone terbaru nggak usah takut. Di Indonesia tetap bisa dipakai. Seandainya mau daftar email gratis, tis. Kebetulan bareng temen juga HP-nya iPhone, dia di rumah tapi lebih dari 90 hari, jadi dia didaftarin. Itu gratis, tis. Iya. Kalau kita kurang 90 hari nggak usah, nggak apa-apa aku. Oh, 3 bulan ya, berarti masih oke ya. Iya. Oh, keren Iya. juga ini. Pokoknya kalau seminggu nggak usah lah, buat apa. Uang yang diblokir sama imigrasi sama Indonesia itu kan cuman itunya aja. Apa? Nah, SIM card-nya aja, bukan WhatsApp-nya. Berarti kalau Providernya aja kok yang diblok sama mereka. Pak Juanda. Tapi kalau Koko haruslah misalnya saya mencari Koko kan bisanya di WhatsApp aja. Kalau urgent ditelepon langsung kan itunya diblok. Providernya. Jadi Koko nggak lama Koko harus lapor. Karena nanti banyak yang nyari Koko direct call nggak bisa. Kalau yang diblok SIM yang card-nya, direct call yang nggak bisa ya. Cuman itu, tapi untuk lain-lain kan bisa. Iya, Tetap bisa. Siap. Begitu Jadi, kok, nggak usah tenang. takut-takut. Jadi kalau Mas Andro ngingetin suruh simpen ini itu tuh memang ada gunanya di imigrasi. Kalau kepepet tinggal tunjukin, nggak usah upek nyari di tas. Jadi makanya kadang gini kan, ada yang orang lama, orang jadul yang ndak punya HP atau ndak ngerti cara masukin di HP kan ada. Makanya kalau nggak ngerti, jadi
bikin satu map tersendiri yang isinya tentang data-data kita terus diplastikin. Kalau Hongkong kan kayak gitu sih. Nah itu biasanya itu bojo saya. Kalau bojo saya kayak gitu. Jadi dia satu map plastik itu isinya tentang surat nikah saya sama istri saya, kemudian visa saya, visa istri saya. Istri kan nggak ada, istri nggak pakai visa karena dia udah permanen kan, dia nggak pakai visa. Nah saya yang masih pakai visa karena masih dependen kan. Nah dia mesti bawa itu ke amplop yang tersendiri yang untuk data-data itu dia bawa sendiri. Terus di HP ku juga ada, di HP masing-masing ada, di HP-nya dia ada, di HP ku juga ada. Jadi sometimes kalau seandainya tasnya ketinggalan atau apa masih ada di HP. Jadi aman. Backupnya seperti itu ya. Sekali lagi saya berterima kasih. Jadi per tanggal 9 Agustus dari Indonesia. Nanti saya kirim buktinya kok. Dari Indonesia. Kalau sampai enggak apa-apa. Enggak, kita cuman tunjukin tanggal karena kan channel ini konten ini akan terus ditonton. Bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Jadi kan kita harus sampaikan tanggalnya per 19 Agustus 2023 kembali dari Indonesia. 9 Agustus 19. Yes. 9 Agustus. Aku berangkat tanggal 1, kembali tanggal 9. 9 Agustus 2023 tidak ada masalah penerbangan dari Surabaya. Tapi memang kadang-kadang lewat Cathay Pacific tapi kadang-kadang semua. Kadang-kadang kayak gitu itu juga ada random ya, Mbak. Jadi kadang-kadang ada yang mau memberlakukan, kadang-kadang yo aman. Jadi majemuk gitu loh. Jadi kayak nasi api apa nasi pele. Tapi sekali lagi kalau sudah dipersiapkan semuanya ya kan nggak ada masalah. Toh pun sebenarnya BPJS kalau toh pun disuruh bikin BPJS kan BPJS itu kan tidak hanya ke kita aja sih. BPJS itu kan programnya pemerintah menurut saya karena dia mau kepingin yang di luar negeri itu juga paling tidak membayar BPJS. Intinya ini loh, intinya negara itu gak ada duitnya, mau ngambil duit dari ambil duit dari pemilu masyarakatnya dengan salah satu cara campaign tentang BPJS. Karena kalau orang-orang di luar negeri ini kan nggak tersentuh toh Mbak, makanya kadang-kadang karena nggak tersentuh ya piye mereka itu kalau bisa sampai ngerti dewe lah. Jadi buat teman-teman ya sekali lagi saya bilang ya selama teman-teman semuanya persyaratannya aman, tidak menjadi persoalan ya sudah, karena namanya perubahan itu pasti akan memberikan dampak. Kadang dampaknya itu bisa kita maklumi, ada yang nggak mau memaklumi. Kayak zaman dulu dari minyak tanah ke gas juga rame. Nanti minyak gas jadi ke listrik juga rame. Jadi mobil dari bensin ke listrik nanti juga rame. Apa-apa dibikin rame ya. Itulah manusia kan suka cari sesuatu yang rame. Jadi kadang-kadang ya mungkin biasanya kita pakai kaos. Habis itu tidak boleh pakai kaos, kita harusnya pakai kemeja. Tinggal cari kemeja aja lo ya kok bingung. Ribet. Nah, jadi kan kayak gitu tuh sebenarnya. Iya. Ya, begitulah kira-kira Mas Andro. Kadang-kadang saya juga gitu. Semuanya, pokoknya terima kasih yang sudah baik memberikan info. Jadi nanti kita sambung pembicaranya. Ini saya matikan dulu kontennya. Terima kasih buat teman-teman sehat selalu, tidak ada masalah dan sampai ketemu lagi di Hongkong. Oke, see you, bye bye. Terima kasih.